Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki keanekaragaman hayati berlimpah. Dan salah satu di antaranya yang sangat melimpah adalah jenis tumbuhan rendah, yaitu lumut atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan Bryophyta. Kelompok khas tanaman darat hijau ini adalah salah satu tanaman berhabitat di tempat lembab, hidup secara berkelompok, dan sangat mudah dijumpai di sekitar lingkungan. Keanekaragaman lumut sebagai salah satu keragaman hayati perlu diketahui untuk dipelajari ciri khususnya di daerah tropis. Beraneka ragam jenis lumut menjadikan tumbuhan tersebut dikelompokkan agar mudah untuk dikenal. Nah, pada kali ini yang akan kita jelaskan yaitu mengenai lumut daun dan lumut hati. Apa itu lumut atau Bryophyta? Bryophyta memiliki arti divisi pada tumbuhan tingkat rendah. Bryon artinya lumut, phyton artinya lembab atau basah. Jadi, bila digabungkan berarti tumbuhan yang hidup di tempat-tempat lembab atau basah. Lumut atau Bryophyta memiliki sekitar 16.000 spesies yang dikelompokkan menjadi 3 kelas, yakni yang pertama lumut hati dalam bahasa Latinnya Hepaticea, yang kedua lumut daun dalam bahasa Latinnya Musci, yang ketiga lumut tanduk dalam bahasa Latinnya Anthocerotae. Hepaticea atau lumut hati memiliki 2 bangsa. Yang pertama bangsa Marchantiales dan yang kedua bangsa Jungermanniales. Musci atau lumut daun memiliki 3 bangsa, yaitu bangsa yang pertama bangsa Andreales, bangsa yang kedua bangsa Sphagnales, dan bangsa yang ketiga adalah bangsa Bryales. Secara umum, Bryophyta memiliki bentuk tubuh tumbuhan yang berstruktur rendah dengan tingginya yang hanya beberapa milimeter dan tegak di permukaan tanah. Bentuk tubuh Bryophyta merupakan peralihan dari talus ke bentuk kormus. Meskipun berbentuk kecil, berwarna dominan hijau, dan cenderung jarang terlihat serta diperhatikan, namun tumbuhan Bryophyta memiliki kompleksitas bentuk organ yang unik untuk memaksimalkan fungsi sehingga menunjang kebutuhan hidupnya. Semua jenis Bryophyta seperti halnya struktur tumbuhan rendah lainnya, maka mereka tidak memiliki akar, batang, maupun daun dengan bentuknya yang sempurna. Demikian juga tumbuhan Bryophyta tidak menghasilkan bunga dan biji, juga tidak memiliki struktur jaringan pengangkut xilem dan phloem seperti yang biasa ditemui pada tumbuhan tingkat tinggi. Mereka
hanya memiliki struktur yang mirip dengan akar untuk melangsungkan absorpsi serta transportasi air dan nutrisi bagi kebutuhan hidupnya. Habitat Bryophyta sangat beragam. Mereka dapat hidup di permukaan tanah, bebatuan, maupun menempel di pohon-pohon. Karena kemampuan hidupnya yang istimewa, maka seringkali Bryophyta disebut tumbuhan pioner. Karena setelah Bryophyta mengawali kehidupannya pada permukaan yang tandus, akan diikuti oleh semakin beragamnya jenis tumbuhan lain yang hidup di kawasan tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa tumbuhan Bryophyta memiliki peran yang sangat penting dalam suatu ekosistem. Bryophyta termasuk salah satu penyokong keanekaragaman flora. Tumbuhan Bryophyta tersebar luas dan merupakan kelompok tumbuhan yang menarik. Mereka hidup di atas tanah, batuan, kayu, dan kadang-kadang di dalam air. Tumbuhan Bryophyta merupakan tumbuhan yang relatif kecil. Tubuhnya hanya beberapa milimeter saja. Hampir semua jenis tumbuhan Bryophyta merupakan tumbuhan darat atau terestrial. Walaupun kebanyakan dari tumbuhan ini masih menyukai tempat-tempat yang basah. Tumbuhan lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil A dan B. Bryophyta bersifat autotrof, maksudnya itu adalah Bryophyta dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sebagai tanaman yang termasuk ke dalam klasifikasi tumbuhan rendah, Bryophyta ini memiliki keistimewaan untuk menyeimbangkan kandungan nutrisinya dalam tanah melalui mekanisme mineralisasi bebatuan, penguraian, serta fiksasi karbon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bryophyta ini memiliki fungsi penting dalam ekosistem dan juga fungsi ekonomis. Hal tersebut disebabkan tumbuhan ini bermanfaat bagi tumbuhan lain sebagai media penghasil obat, pengendali polusi, dan bahkan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai klasifikasi Bryophyta. Bryophyta memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan ganggang hijau dan diprediksikan keduanya itu memiliki hubungan filogeni yang dekat. Bryophyta merupakan bagian dasar dari pohon filogenik untuk tumbuhan yang ada di wilayah daratan dengan struktur tubuhnya dalam fase gametofit dan sporofit yang berumur pendek. Bryophyta memiliki tahapan seksual atau gametofit pada siklus hidupnya dan tahapan sporofit dengan organ penghasil spora atau sporanium yang biasanya akan menjadi parasit pada bagian gametofitnya.
Spora yang ada di dalam sporangium akan dikeluarkan ke udara setelah matang. Identifikasi Bryophyta dilakukan dengan menggunakan karakteristik gametofit dan sporofit. Untuk mengidentifikasi Bryophyta dapat juga dengan mengamati spesimen kering yang tidak hidup. Pada dasarnya, pengamatan terhadap struktur Bryophyta yang lebih besar dan lebih khas akan menjadikan proses identifikasi lebih cepat dibandingkan dengan bentuk Bryophyta yang lebih kecil. Tumbuhan Bryophyta termasuk ke dalam jenis tumbuhan yang tidak berpembuluh atau non-vaskular dan tidak menghasilkan biji. Untuk melakukan transportasi air dan mineral yang dibutuhkan, maka Bryophyta memiliki jaringan sederhana yang khusus untuk transportasi internal air, nutrisi, dan makanan yang dibutuhkannya. Karena mereka tidak memiliki jaringan pembuluh, maka Bryophyta juga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati dengan bentuk tubuhnya yang relatif kecil. Selanjutnya, penjelasan mengenai musci atau lumut daun. Di lumut daun atau dalam bahasa Latinnya musci, fitur gametofitik dari struktur daun, terutama rincian sel dan bentuk daun, detail dari margin daun, ornamen sel, penampang melintang dari pelepah, dan posisi organ seksual yang terhubung dengan puncak batang sangat membantu dalam klasifikasi. Fitur sporofit juga penting untuk identifikasi, terutama terkait dengan sporangium, khususnya orientasi, bentuk, struktur pelindung sporangial, khususnya stomata, dan bentuk sel dari sel terluar. Musci, bagian tumbuhan tidak berpembuluh, dan tumbuhan berspora yang termasuk kelas terbesar dalam divisi tumbuhan lumut atau Bryophyta, lebih dikenal dengan lumut sejati, dikarenakan bentuk tubuhnya yang kecil, memiliki bagian menyerupai akar atau rizoid, batang atau semu, dan daun. Bryophyta yang dapat tumbuh tegak ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibanding dengan lumut lainnya, yaitu sekitar lebih kurang 12.000 spesies dan tersebar hampir di setiap penjuru dunia. Musci dapat tumbuh di atas tanah-tanah gundul yang secara bertahap mengalami kegersangan pada tanah bertekstur pasir yang bergerak sekalipun dapat tumbuh
dan dijumpai di antara rerumputan, di atas batu-batuan cadas, pada batang-batang dan cabang-cabang pohon, di rawa-rawa, tetapi jarang di dalam laut. Musky yang menghampar luas dapat menyerap dan menahan air lebih lama dalam jumlah yang cukup lama. Hal ini terjadi karena dalam hamparan lumut terdiri dari satu tumbuhan musky yang tumbuh berkelompok secara erat dan padat untuk saling menguatkan dan juga menyokong. Musky tidak melekat pada substratnya, tetapi ia mempunyai rizoid yang melekat pada tempat tubuhnya. A few moments later. Kemudian, penjelasan pada Hepaticae atau lumut hati. Dalam Hepaticae, identifikasi dapat dibantu melalui penentuan bentuk gametofit, anatomi internal, dan isi sel pada talus, dan posisi organ seksual dan struktur pelindungnya. Fitur sporofit seperti anatomi internal seta, ornamen jaket sporangial, ornamen spora, dan struktur elater juga penting untuk identifikasi Hepaticae dengan perbedaan bangsa, yaitu Hepaticae bertalus atau dalam bahasa Latinnya Marchantiales, dan Hepaticae berdaun, dalam bahasa Latinnya Jungermanniales, didominasi dengan bentuk tumbuhan dominan talus yang menempel pada permukaan tanah. Hal ini karena daun yang menempel pada Jungermanniales hanya sedikit atau 1 atau 2 lembar saja, sehingga akan sangat sulit untuk membedakan apabila daun tersebut belum nampak dalam struktur tubuh Hepaticae. Daun yang ada pada Hepaticae bukanlah tipe daun sejati seperti umumnya yang kita temui pada tumbuhan tingkat tinggi. Struktur daun tersebut tidak memiliki pelepah dan biasanya hanya terdiri dari susunan sel berjajar yang sederhana dan menebal. Hepaticae memiliki alat penghasil spora atau sporangium dengan kaki pendukung yang disebut seta dan dilindungi oleh struktur yang disebut elater. Hepaticae juga memiliki gametofit, tetapi sebagian besar berdaun dengan daun dalam 2 atau 3 baris. Organ seksual bersifat diskrit dan umumnya berada di permukaan serta dilindungi oleh struktur yang menyelimuti dengan rizoid uniseluler.
daun sering berlubang dan tidak memiliki pelepah, dan seluruh daun terdiri dari satu sel yang menebal. Seta berstruktur tegak karena tekanan air di dalam sel-selnya. Seta biasanya memiliki kutikula dan oleh karena itu tidak dapat menyerap air secara langsung. Spora ditumpahkan ketika sporanium pecah yang berfungsi mendorong spora dan mencampur dengan sel-sel pelindung atau elaters untuk mengeringkan udara. Elaters membuka dengan cepat saat kering dan melemparkan spora ke udara, dan kemudian seta akan gugur atau luruh. Nah, jadi kesimpulannya adalah Bryophyta adalah tumbuhan kecil yang sering menempel di pepohonan, bebatuan, atau di atas tanah. Hidup di rawa-rawa atau tempat yang lembab. Musky atau lumut daun dengan bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar atau rizoid, batang, dan daun. Habitatnya yang luas, tumbuh di atas tanah-tanah gundul, bahkan di atas pasir yang bergerak, dapat tumbuh. Musky dapat tumbuh juga di antara rumput-rumput, di atas batu-batu cadas, batang, dan cabang pohon, di rawa-rawa, tetapi di dalam air jarang ditemukan. Karena habitatnya sangat luas, maka tubuhnya pun mempunyai struktur yang bermacam-macam. Musky merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daunnya berupa lembaran yang tersusun spiral. Hepaticae atau lumut hati merupakan tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, pipih, serta berlobus. Hepaticae tidak memiliki bunga, namun dapat memproduksi spora yang dihasilkannya dalam bentuk kapsul kecil. Hepaticae tidak memiliki bunga, namun dapat hidup dengan cara yang mendatar atau melekat pada bagian tumbuhan lainnya atau bebatuan yang dibantu oleh rizoid atau akar. Namun, sebagian besar tumbuhan Hepaticae dapat hidup di tanah yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi seperti di wilayah hutan dengan curah hujan yang tinggi, yaitu hutan hujan tropis. Tidak hanya itu saja, Hepaticae juga dapat kita temukan hidup di permukaan air seperti air sungai dan juga danau. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tumbuhan tingkat rendah, yaitu pada musky atau lumut daun dan juga pada Hepaticae atau lumut hati. Saya Nabila Putri Awaliyah dengan NIM 2105126534 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.